Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada keputusan penting darinya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, bagi memulakan, kita cuba cekkan di sini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang mulai mempertimbangkan sesuatu yang serius tentangmu. Nah, ini teman-teman akan menarik energi seseorang yang mungkin sebelumnya tidak begitu menganggap kamu secara serius ya, atau tidak menganggap serius akan hubungan kalian berdua. Seperti apa energi dia? Seseorang yang mulai mempertimbangkan sesuatu yang serius tentang dirimu. Teman-teman, ini seperti hubungan yang diawali dengan sikap yang sangat berjaga-jaga, tidak memiliki keberanian atau orang yang takut sewaktu merasakan apapun yang sedang dirasakannya. Teman-teman, ini seperti menarik perasaan atau rasa yang sangat kuat yang sempat dirasakan di dalam hatinya kepada kamu, sehingga membuatkan orang ini benar-benar seperti bersikap berjaga-jaga dan tidak terlalu pasti ya, apakah kedepannya dia ingin melakukan sesuatu yang lebih jauh denganmu ataupun tidak. Nah, ini seperti seseorang yang berada di antara. Nah, ini kan seperti gambaran seseorang yang menyembunyikan dirinya di belakang tirai ini. Maka teman-teman ada perasaan yang sangat takut yang sedang dirasakannya. Orang ini sebenarnya teman-teman sangat menyayangi kamu, mencintai kamu, tetapi takut akan perasaannya sendiri. Nah, apatah lagi ya, jikalau semakin ke sini perasaan itu semakin kuat. Teman-teman, mungkin ada situasi di mana kamu pasti lebih arif ya. Mungkin ada situasi di mana hubungan ini mungkin agak sulit untuk dilanjutkan, atau mungkin ada beberapa perkara yang mungkin sosok ini tidak bisa lakukan. Maka teman-teman, apabila dia menyadari perasaan itu kuat, teman-teman ini sangat menakutkan dirinya. Okey teman-teman, kemunculan kontrol menggambarkan seseorang yang mungkin mempunyai perasaan yang terlalu besar sehingga ingin mengontrol kamu atau situasi hubungan ini. Teman-teman, saya tidak tahu ya apakah sikapnya ini ada kalanya turut membuatkan kamu agak takut ya, dengan sikapnya yang terlalu mengontrol, terlalu posesif. Beberapa di antara kalian mungkin berdealing dengan seseorang yang agak toksik. Itu yang saya rasakan dari kartu kedua ini ya. Orang yang seperti ingin mengatur kamu, ingin kamu menuruti kata-katanya, dan kamu seperti merasa kurang nyaman ya dengan sikapnya ini. Kita lihatkan lagi ya. Teman-teman, ini seperti menarik energi yang cukup berbeda dari energi tadi ya. Beberapa di antara mereka ini orang yang boleh dikatakan orang yang masih lagi menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Nah, ini teman-teman, sosok yang memakai topeng, mungkin juga banyak dramanya, tetapi tidak benar-benar memperlihatkan perasaannya kepada kamu. Jikalau diperhatikan ke arah topeng ini, teman-teman, kamu tidak bisa melihat matanya. Yang berarti, orang ini tidak benar-benar menceritakan segala sesuatu tentang kamu. Apabila bertatapan mata denganmu, teman-teman, kamu akan bisa menangkap ya. Mungkin dia mulai berbohong atau cuba menutupi sesuatu. Nah, ini kan diawali dengan kartu ketakutan. Maka teman-teman, kalian sesuaikan apakah mungkin beberapa di antara dia ini orang yang berbohong dengan perasaannya sendiri dan tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya kepadamu ya. Okey teman-teman, kemunculan romance. Nah, di sini teman-teman ada 3 cangkir yang berbeda ketinggiannya. Yang berarti, nah ini teman-teman, 3 cangkir ini sama ada melibatkan seseorang di tempat kerja, seseorang yang muncul dari lingkaran pertemanan kalian, atau teman-teman ini melibatkan keterlibatan orang lain. Nah, ini kalian sesuaikan sendiri ya. Mungkin teman-teman sosok ini walaupun suka mengontrol kamu, mengatur kamu, itu hanyalah salah satu daripada taktiknya untuk menyembunyikan ini dari dirimu. Mungkin teman-teman kerana dia tidak mahu kamu tahu, memang ada orang lain di antara kamu dan dia. Nah, ini sama ada kalian di sini tahu ataupun tidak ya. Nah, ini kan 3 cangkir yang mendampingi misteri, sesuatu yang ditutupin dengan seerat-eratnya. Teman-teman, sikapnya terhadap kamu ya, yang terlihat seperti agak keras, agak mengontrol. Nah, do not be fooled by that. Selalunya teman-teman, walaupun terlihat seperti itu, sebenarnya ada sisi insecurity.
di balik semua ini yang sedang ditutupinya. Dia takut banget jikalau kamu tahu kebenarannya nanti, nah kamu mungkin akan pergi meninggalkan dia. Teman-teman, kalian di sini tidak pernah akan tahu ya, apakah orang yang berdealing dengan kamu tidak menghadirkan orang lain di belakang kamu. Nah, di sini teman-teman, saya tidak menunding jari ya. Saya merasakan seolah-olah orang ini selain daripada berdealing dengan kamu, turut berdealing dengan orang lain. Nah, ini entah kamu tahu ataupun tidak seperti itu. Nah, ini teman-teman, energi bingung. Seseorang yang sebenarnya tidak tahu ya, siapa yang diinginkan hatinya. Nah, ini teman-teman, seseorang yang berada di antara untuk memilih kamu atau orang lain. Nah, ini teman-teman, maka sangat jelas ya ke tema readingan hari ini, mengapa sosok ini mengambil waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan semuanya. Mempertimbangkan semuanya dengan cermat. Nah, kerana baru menyadari dia tidak mahu kehilangan kamu dan sangat mencintaimu. Maka sebelum ini teman-teman ya, mungkin sosok ini tidak terlalu serius. Di saat kamu meminta untuk bertemu, mungkin banyak alasan dan drama darinya. Di saat kamu meminta penjelasan ataupun keputusan, mungkin juga banyak yang ditutupi dari dirimu. Tetapi teman-teman, setelah memperhitungkan segala sesuatu, nah kamu lihat ya, kartu terakhir ini, kartu diawali dengan kartu ketakutan, ditutupin dengan kartu kebingungan. Sebenarnya teman-teman, mungkin beberapa di antara mereka ini orang yang takut dengan perasaannya sendiri. Semakin ke sini teman-teman, apatah lagi ya, jikalau memang ada bayang-bayang orang lain yang kamu tidak tahu. Teman-teman, saya merasakan sosok ini sebenarnya tidak mahu kehilangan kamu. Lebih cenderung tidak mahu kehilangan kamu. Tetapi mungkin terpaksa menutupi segala sesuatu seperti untuk memberi waktu kepada dirinya. Siapa yang akan dipilihnya nanti? Nah, ini teman-teman ya, orang yang sangat bingung dengan pilihan di hatinya. Tetapi semakin ke sini, memang terlihat dengan jelas sosok ini tidak mahu kehilangan kamu. Setelah menyadari perasaannya kepada kamu begitu mendalam, teman-teman, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada keputusan yang penting darinya yang perlu kalian ketahui. Okey teman-teman, heartbreak. Mungkin teman-teman, pertimbangan-pertimbangan ini mungkin muncul setelah sesuatu terjadi di antara kamu dan dia. Nah, ini kan seperti ada loket ya, ataupun liontin ya, yang terpecah tengah teman-teman ya. Seperti mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua, mungkin bertengkar, mungkin berkonflik ya, mungkin kamu mulai berundur, menarik diri, apapun itu, yang membuatkan dia mulai merasakan kehilangan kamu. Maka melalui liontin separuh hati ini teman-teman ya, saya menangkap gambaran seseorang yang menyadari betapa sakitnya hatinya di saat kamu mulai mundur dari koneksi ini. Dan dia juga menyadari teman-teman ya, dia sempat menyakiti hatimu. Maka semakin dipikirkan sebenarnya dia tidak mampu menjalankan hari-harinya tanpa dirimu. Maka secara tahu ataupun tidak ya, secara dia benar-benar sedar atau di bawah alam sadarnya teman-teman, mungkin seperti ada sesuatu yang memberitahunya ya, bahawa dia semakin sayang dan semakin mencintaimu. Dan ada kesakitan yang dirasakannya di saat sesuatu terjadi di antara kalian berdua. Nah, ini yang saya rasakan, gabungan daripada semua kartu-kartu ini. Okey teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih lanjut lagi, kita lihatkan ya, apa yang dia sadar tentang dirimu saat ini, untuk menjelaskan segala-galanya. Apa yang dia sadar tentang dirimu saat ini, kita lihatkan ya. Okey teman-teman, self-worth. Teman-teman, dia menyadari ya, dia mungkin tidak begitu banyak memberikan perhatiannya kepada kamu. Nah, setelah menyadari yang kamu mulai mungkin berubah ya, mungkin kamu mulai mundur, mulai mengabaikan apapun yang kamu berikan, apapun yang sedang kamu lakukan. Teman-teman, ini membuatkan dia menyadari ya, betapa dia telah pun meremehkan dirimu. Betapa dia benar-benar telah meremehkan kemampuan kamu, meremehkan kualitas kamu. Di sini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang berbicara mengenai self-worth. Nah, ini kan lebih ke arah self-value, self-worth. Teman-teman ya, seseorang yang mulai belajar menghargai kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Teman-teman, detik ini setelah belajar menghargai kamu, orang ini takut banget kehilangan kamu ya. Nah, sebelum ini mungkin teman-temannya dia sempat meremehkan segala sesuatu tentang dirimu. Tetapi setelah kamu mungkin bertindak berani ya untuk mendiamkan atau mengabaikan, teman-teman, dia belajar untuk menghargaimu.
Itu yang dia sedar tentang diri kamu. Kesedaran ini membawa energinya atau mengarahkan dia kepada keputusan-keputusan penting yang perlu kamu tahu. Kita lihatkan di sini ya. Dan apa yang kamu sadar tentang dirinya saat ini? Apakah benar di sini kamu mulai beredar pergi atau mulai mendiamkan? Kita lihatkan ya. Okey, teman-teman, berbicara mengenai effort. Kamu banyak menyiram pohon ini. Dan detik ini, teman-teman, air ini sudah pun semakin habis ya. Semakin kering. Teman-teman, kamu yang banyak berusaha dalam koneksi ini. Kamu yang selalu akan mengambil inisiatif untuk melakukan apa sahaja. Kamu benar-benar memperjuangkan dia. Sementara dia di sini, teman-teman, orang yang sempat meremehkan kemampuan kamu. Setelah air ini habis disiram, teman-teman, tidak ada air lagi. Maka teman-teman, kamu lelah banget di sini. Dan kamu tidak sanggup lagi berlanjutan seperti ini, berlanjutan menyiram pohon ini. Hanya kamu yang berusaha atau bekerja dalam hubungan ini. Okey teman-teman, wow, freedom. Nah ini benar ya, beberapa di antara kalian yang sudah mulai lelah, tidak sanggup lagi memperjuangkan koneksi ini, mulai terbang keluar daripada sangkar ini. Teman-teman, setelah kamu berhasil melepaskan diri, berhasil merasakan kebebasan, tidak lagi terbelenggu kepada sebuah ikatan yang tidak sihat, teman-teman, kamu merasa bahagia banget. Kamu merasa bahagia banget. Dan kamu mulai seperti mengecapi sebuah kedamaian yang tidak kamu rasakan sebelumnya. Kerana teman-teman, kamu lihat ya, burung-burung yang berwarna hitam ini, kemudiannya berubah menjadi burung yang berwarna putih. Nah, ini menggambarkan peringkat ya, atau perubahan yang sedang terjadi di diri kamu. Semakin kamu menjauh, semakin kamu pergi, semakin damai rasanya. Seperti itu ya. Dan kamu merasakan seperti kamu tidak lagi terikat, terbelenggu dalam hubungan yang tidak sihat. Kerana sebelum ini, teman-teman, memang kamu yang banyak memperjuangkan dia. Nah ini teman-teman ya, kamu yang berhasil membebaskan diri, membuatkan sosok ini mulai mempertimbangkan kamu secara serius. Nah dulu sebelum ini teman-teman ya, mungkin dia tidak menganggap kamu serius. Apatah lagi jikalau beberapa di antara mereka ini orang yang turut berdealing dengan yang lainnya. Okey teman-teman, kita lihatkan seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang mencapai keputusan penting berdasarkan pertimbangannya tentang kamu ya. Okey teman-teman, Ace of Cups. Beberapa di antara kalian ini menangkap energi hubungan baru ataupun hubungan lama. Jikalau ini menarik hubungan lama, teman-teman, ada kesedaran yang timbul di dalam hatinya, sehingga tergerak untuk memperbaiki ataupun memperbaharui hubungan kalian. Detik ini dengan kemunculan Ace of Cups, teman-teman, setelah sosok ini sedar, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang sangat sedih ya, kerana mungkin sudah merasakan kehilangan kamu. Wow, teman-teman, kemunculan Seven of Swords menggambarkan seseorang yang, nah ini, seperti kartu misteri ini. Teman-teman, sosok ini sosok yang sangat licik ya. Boleh dikatakan menggunakan akal dan kepintarannya, kelicikannya untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Nah, kamu di sini menyiram dan menyiram lagi. Dan dia menerima segala-galanya. Apabila kamu meminta untuk diberikan keputusan atau memberikan kejelasan, teman-teman, banyak drama dan alasan yang akan dia berikan kepadamu. Seolah-olah menghindari, menjauhkan diri, tidak mahu berdepan dengan sebuah kenyataan. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang boleh dikatakan banyak menutupi sesuatu. Sampai detik ini ya, kamu juga tidak tahu latar belakangnya seperti apa, siapa dia sebenarnya. Seperti banyak alasan, banyak story yang akan dia berikan kepadamu. Di saat kamu memintakan penjelasan, nah ini teman-teman, banyak dramanya. Beberapa di antara dia ini orang yang turut membohongi kamu ya. Baik membohongi kamu secara materi atau membohongi kamu secara perasaan. Saya tidak akan menyingkirkan energi itu kerana teman-teman, apabila kartu Seven of Swords mendampingi Ace of Cups, itu serius jadinya. Ini menggambarkan seseorang yang sempat membohongi hatimu, membohongi emosimu, mempermainkan perasaanmu. Itu yang saya rasakan gabungan dari kedua kartu ini. Maka teman-teman, di saat dia menyadari ya, dia telah melakukan sebuah kesilapan terbesar. Nah ini membuatkan dia, teman-teman, ingin memperbaiki situasi. Seperti energinya yang mulai mengarahkannya ke arah pertimbangan-pertimbangan yang serius terhadap dirimu, sesuatu yang tidak pernah dia berikan sebelumnya.
Okey teman-teman, beberapa yang lain, teman-teman energi seseorang yang sempat pergi dari koneksi ini ya. Ini seperti menangkap energi seseorang yang datang dan pergi, keluar masuk dari hidup kamu. Orang ini pernah datang, kemudiannya pernah pergi meninggalkanmu, kemudiannya kembali lagi dengan pelbagai storynya. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran kamu sangat bertekad ya untuk tidak lagi memperjuangkannya. Mungkin teman-teman kamu ingin seseorang ini mulai merasakan apa pun yang kamu rasakan, kesakitan yang kamu rasakan yang diberikannya. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran beberapa di antara dia ini ya. Mungkin orang yang sempat menjauh dari kamu. Menjauh untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Teman-teman ini menangkap energi seseorang yang sudah lama hidup sendiri, seseorang yang berjiwa tua, dan orang yang tidak terburu-buru dalam mencari partner ya. Teman-teman, selain daripada orang yang sudah lama membujang, orang yang sudah lama single, teman-teman beberapa di antara dia ini memang orang yang amat sulit banget untuk mencapai sebuah keputusan sebenarnya. Terlalu banyak perenungannya, terlalu banyak perhitungannya, dan orang yang sudah banyak membuang waktu kamu. Saya menangkap gambaran orang yang mungkin belum menemukan sesuatu yang diinginkan hatinya. Maka teman-teman, orang ini banyak menunda kamu ya, membuatkan kamu ternanti-nanti, membuatkan kamu tertunggu-tunggu kerana dia sendiri belum tahu apa mahunya, apa mahu hatinya. Begitu ya, sama ada dia ini single, orang yang tidak pernah bernikah, atau saat ini sedang lagi hidup sendiri, mungkin berjauhan dengan keluarganya dan hidup seorang diri. Teman-teman, kemunculan Nine of Wands menggambarkan sisi ketangguhannya. Teman-teman, saat ini mungkin kalian sedikit komunikasi, menjaga jarak, atau mungkin sedang tidak berkomunikasi ya. Tetapi teman-teman, kemunculan Nine of Wands menggambarkan walaupun mungkin detik ini kalian saling menghindar, sosok ini sebenarnya masih merenungkan. Seperti merenungkan apakah apa yang sudah terjadi ini wajar untuk kalian berdua. Saya menangkap energinya yang masih lagi bertahan ya. Mungkin menantikan momen yang tepat untuk bertindak atau menanti sebuah komunikasi dari kamu duluan. Seperti itu ya. Kemunculan kartu The Fool teman-teman. Orangnya memang The Fool. Orangnya memang seperti ini, cuek banget, tidak menganggap segala sesuatu secara serius ya. Orang yang sangat menyukai petualangan, someone who is so careless. Teman-teman, sosok ini memang sosok yang ada kalanya gagal untuk mempedulikan perasaan kamu. Wow, teman-teman, walaupun cuaca agak panas di luar ya, tetapi hujan mulai turun ya. Okey teman-teman, kalian fokuskan sahaja ya ke arah suara saya. Jikalau hujan semakin kuat nanti ya. Okey teman-teman, kemunculan The Fool menggambarkan energi hubungan yang sudah dilepaskan. Mungkin beberapa di antara kalian di sini yang tidak sanggup lagi ya untuk memperjuangkan dirinya, sudah mulai melepaskan dia. Maka ini teman-teman, energi kamu yang mulai melepaskannya, mengarahkan sebuah kesedaran di dalam hatinya untuk mempertimbangkan kamu secara serius. Kerana saat ini teman-teman, kamu tidak mahu lagi berlanjutan menyiram pohon ini kerana airnya sudah pun habis. Teman-teman, bahkan beberapa di antara kalian di sini ya sempat pergi dari koneksi ini. No longer interested ya untuk melanjutkan hubungan yang seperti ini. Apatah lagi jika hubungan ini sangat melelahkan kamu dan tidak ada kejujuran dari segi perasaan dari dirinya. Okey teman-teman, kalian sesuaikan. Orang ini memang orang yang cuek banget, dingin banget, dan melakukan sesuatu sesuka hatinya. Tidak menjaga perasaan kamu. Asalkan dia bahagia, itu yang akan diikutinya. Jikalau itu tidak membahagiakan hatinya, dia tidak akan menurut cara kamu. Seperti itu ya. Saya menangkap ciri-ciri seperti itu, dan orang yang sangat mencintai kebebasan. Okey teman-teman, tetapi di sebalik semua itu, orang ini orang yang sebenarnya masih lagi mencari cinta dan belum menemukan cinta itu. Orang yang ingin mendepankan perasaannya sangat berharap akan menemukan cinta sejati, dan orangnya sangat romantis dan lembut. Teman-teman, ini sama ada menarik energi seorang pria, seorang wanita. Orangnya agak lembut ya, lemah lembut ya, mungkin dari segi bahasa tubuhnya, tutur bicaranya, dan orangnya sangat sopan. Nah, kalian sesuaikan ini menarik energi siapa ya. Teman-teman, zodiak yang paling kuat ya yang terlihat di bacaan kali ini sepertinya lebih didominasikan oleh zodiak Virgo, Aquarius. Nah, mungkin kalian di sini berzodiak Aquarius atau Virgo, atau dia di sini berzodiak Aquarius atau Virgo ya. Kalian sesuaikan.
Zodiak lain teman-teman kita lihatkan daripada kartu ini ya, kerana saya tidak mahu mengulangi zodiak-zodiaknya. Tetapi yang paling kuat Virgo dan juga Aquarius. Baik teman-teman, selain daripada Aquarius dan Virgo, di sini kemunculan zodiak Libra, Scorpio, Virgo sekali lagi, Leo, Taurus, Sagittarius, Pisces, Aries dan juga zodiak Capricorn. Teman-teman, jikalau tidak ada zodiaknya, tidak perlu khawatir ya. Yang penting energi pembacaannya. Okey teman-teman, kita lihatkan. Jadi keputusan apa yang dia ambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya yang sangat mendalam tentang dirimu. Teman-teman, kita lihatkan ya. Sosok ini mencapai keputusan yang seperti apa? Setelah mempertimbangkan segala sesuatu dengan secara serius tentang kamu ya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Kita lihatkan unseen. Wow, ini teman-teman kartu topeng ini kalian dapat 2 kali ya. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin menanggalkan topengnya. Entah mengapa ya, saya menangkap gambaran seseorang yang tidak mahu lagi menyembunyikan perasaan sebenarnya dari kamu. Teman-teman, dia merasa seperti sangat seperti hampa, kecewa jikalau berlanjutan menutupi perasaan ini ya. Maka teman-teman, kemunculan 2 topeng ini, saya lebih merasakan seseorang yang tidak mahu lagi berterusan seperti ini ya. Seolah-olah dia benar-benar tidak bisa lagi menafikan apapun yang dirasakan di dalam hatinya. Wow, teman-teman, ada 2 gambar topeng, seseorang yang benar-benar menutupi perasaannya dari kamu ya. Kamu mungkin sudah tahu dia ini siapa ya. Okey teman-teman, void menggambarkan apapun yang sedang terjadi di antara kalian berdua. Teman-teman, kemunculan kartu ini menggambarkan seseorang yang mencapai sebuah keputusan untuk seperti meninggalkan hal-hal yang sudah berlalu dan ingin kembali mengisi kekosongan itu. Jika ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kamu dan dia, teman-teman, dia benar-benar tidak mahu lagi ya mengungkit hal-hal yang sudah berlalu dan benar-benar detik ini merasakan kesepian, merasakan kehampaan tanpa dirimu. Maka sosok ini benar-benar ingin berdepan dengan perasaannya sendiri, tidak mahu lagi menafikan perasaan itu dan ingin mengisi kekosongan di hatinya. Maka teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang apa yang sudah berlalu, biarkan berlalu dan ingin melakukan sesuatu yang baru ya. Seperti ingin memberikan ruang, kesempatan kepada hubungan kalian. Wow, teman-teman, star sekali lagi ya, menggambarkan sebuah harapan di hati, seseorang yang selama ini sebenarnya merindukan kamu. Teman-teman, ini seperti energi pemulihan. Seseorang ini sudah mengambil keputusan untuk memulihkan situasi hubungan kalian. Jikalau kalian sempat berpisah, let's say teman-teman ya, detik ini sosok ini mungkin berada di luar kota, di luar pulau atau di luar negara. Teman-teman, dia benar-benar bertekad banget untuk memulihkan koneksi di antara kamu dan dia. Nah, ini seperti menarik energi seseorang yang merindukan kalian dari kejauhan. Kemunculan kartu ini menggambarkan seseorang yang masih lagi berharap banget terhadap memulihkan atau mewujudkan sesuatu di hubungan ini. Teman-teman, saya merasakan orang ini ya, walaupun mungkin banyak waktu telah berlalu, kamu selalu di hatinya. Kamu selalu di hatinya. Dan dia selalu merindukan kamu, entah itu kamu tahu ataupun tidak. Maka teman-teman, ada keputusan yang sudah diambil untuk kembali seperti mengisi tempat kosong itu ya. Seperti mengembalikan harapan yang sudah hilang di koneksi kalian. Okey teman-teman, dressing up menggambarkan seseorang yang mulai siap. Nah, dulu teman-teman mungkin belum ada persiapan dari dirinya. Tetapi dressing up menggambarkan seseorang yang akan memperbaiki segala sesuatu tentang dirinya, termasuklah penampilannya, sikapnya, dan benar-benar siap untuk bertemu dengan kamu. Teman-teman, dressing up menggambarkan energi ada kesiapan untuk melanjutkan koneksi ini ke level yang lebih serius lagi. Bagi hubungan yang memungkinkan, teman-teman, orang ini benar-benar memiliki keseriusan ya, mungkin untuk bertunang dengan kamu, melamar kamu, dan melakukan sesuatu yang kamu langsung tidak menduga ya. Mungkin sebelum ini, orang ini tidak pernah ingin melakukan sesuatu yang begitu meyakinkan kamu. Tetapi dengan kemunculan dressing up, sosok ini sudah siap untuk benar-benar mewujudkan harapan itu. Okey teman-teman, illusion menggambarkan seseorang yang tidak mahu lagi memberikan kamu sebuah ilusi tentang apapun yang sudah terjadi. Mungkin dia sedar dan tahu ya,
Kamu banyak melamunkan dirinya, dan begitu juga dengan dirinya. Tetapi ini gambaran seseorang yang ingin merubah sebuah ilusi ke arah sebuah kenyataan. Teman-teman, orang ini tidak mahu kamu merasakan dia ini tidak serius, tidak menganggap kamu serius seperti sebelumnya. Maka teman-teman, dia benar-benar ingin menghilangkannya, ilusi-ilusi yang muncul dalam pikiran kamu. Mungkin kamu sempat merasakan tidaklah kak dia ini sekadar memberikan janji, memberikan harapan, tetapi hubungan ini tidak kemana-mana. Maka detik ini teman-teman, ada kesiapan dari dirinya untuk merubah sebuah ilusi ke arah sebuah kenyataannya. Teman-teman, sacrifice menggambarkan beberapa di antara dia. Nah, ini kalian perlu tahu ya. Sebelum dia siap untuk melakukan ini, membawa koneksi ini ke level yang lebih serius lagi, teman-teman, ada banyak pengorbanan yang datang dari dirinya. Entah itu melibatkan pekerjaannya, entah itu melibatkan pasangan sahnya, melibatkan keluarganya, atau ambisinya. Sebelum dia siap untuk benar-benar merealisasikan sesuatu yang penting di koneksi ini, kalian di sini perlu tahu, banyak yang perlu dikorbankannya. Nah, ini dilakukannya kerana dia sadar, kamu di sini bukan sekadar banyak menyiram, tetapi kamu juga sudah banyak mengorbankan segala sesuatu untuk dirinya. Termasuklah, kamu sudah seperti banyak menghabiskan usia mudamu menantinya. Dan kamu juga banyak menginvestasi waktu, menginvestasi keuangan, memberikan dukungan, dan banyak yang kamu lakukan untuk menjayakan koneksi ini. Maka teman-teman, sacrifice menggambarkan detik ini, seseorang ini seperti tiba gilirannya pula ya, untuk seperti mengorbankan banyak hal agar kalian bisa bersama. Maka kalian di sini perlu tahu akan ada banyak pengorbanan yang terjadi di saat mengambil keputusan untuk merealisasikan koneksi ini ke depannya. Okey teman-teman, kemunculan kartu individuality menggambarkan seseorang yang mulai menghargai kamu dan benar-benar melihat kamu apa adanya. Teman-teman, detik ini dia benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya dan dapat melihat diri kamu dengan jelas. Nah, ini teman-teman, orang yang baru belajar menghargai dirimu. Detik ini setelah dia sedar yang kamu ini sangat unik, kamu ini berkualitas, teman-teman, membuatkan dia merasakan dia perlu melakukan apa saja agar tidak kehilangan kamu. Teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang baru tersedar ya, betapa berharganya kamu di matanya. Maka teman-teman, sosok ini ingin kembali memperbaiki segala sesuatu. Ini adalah keputusan muktamadnya dia. Baik teman-teman, kita beralih kepada kartu ini pula dan kita cuba lihatkan ya, pesan apa yang ingin dia titipkan ke kamu, sesuatu yang mungkin akan menunjukkan sesuatu yang bakalan dilakukannya dalam waktu yang terdekat ini ya. Kita lihatkan. I still played our song. Nah, ini teman-teman, seperti yang saya selalu jelaskan ya, berulang kali. Tidak kiralah apa kartu yang saya pakai, muzik, lagu dan irama pasti akan berkali-kali muncul seperti deja vu. Teman-teman, kali ini seseorang ini masih lagi menekankan. Dia tidak pernah melupakan kamu, selalu melamunkan kamu, merindukan kamu, dan bahkan tidak bisa melupakan kamu. Nah, bagaimana mungkin untuk melupakan kalian apabila setiap kali lagu ini dimainkan, teman-teman, energi kamu dan dia akan kembali terkoneksi. Ini menarik energi seseorang yang masih lagi memutarkan lagu-lagu favorite kamu, lagu-lagu favorite-nya dia, lagu-lagu kalian berdua. Teman-teman, jikalau lagu ini masih lagi diputarkan, begitulah juga dengan energinya. Maka teman-teman, jikalau menurut pemahaman kamu, tetapi kak, kami sudah berpisah, kami tidak bersama lagi, dan dia mungkin sudah memilih yang lainnya, it doesn't matter. Tidak kira teman-teman ya, siapa pun yang dipilihnya, kalian berpisah. Ini kan teman-teman secara psikologi, jikalau kamu tidak penting di dalam hatinya, pertanyaannya, mengapa dia perlu memutarkan lagu-lagu kalian berdua? Coba kalian pikirkan, mengapa dia masih lagi memutarkan lagu-lagu yang berkaitan dengan kamu dan dia? Jikalau benar dia sudah memilih yang lainnya, itu artinya kamu masih lagi menduduki tempat yang sangat-sangat penting di dalam hatinya. I still played our song. Maka teman-teman, ini seperti sosok yang sebenarnya belum benar-benar melupakan kamu. Yes, I realize you feel like I'm nothing,
but a burden to you. Teman-teman, beberapa di antara dia merasakan sempat seperti membebankan kamu dengan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupannya. Entah itu teman-teman membebankan kamu dengan kondisi keuangan, hutang piutang, kamu yang banyak menyiram, kamu yang banyak membantu untuk mendukungnya. Maka teman-teman ada kesedaran dari hatinya. Orang yang merasa minder, merasa tahu diri ya, yang sebenarnya dia sedar teman-teman, seolah-olah dia sangat membebankan kamu dan dia tidak lain dan tidak bukan hanyalah sekadar beban di dalam hatimu. Dia menyadari itu. Mungkin teman-teman dia merasakan di saat kamu mulai menjauh, itu adalah kerana dia banyak membebankan kamu. Nah, teman-teman ambil kartu yang resonate sahaja ya. Do you know that I'm so into you? Tetapi hakikatnya, apakah kalian di sini menyadari bahawa sosok ini sebenarnya sangat-sangat mencintai kamu? Nah, ini mungkin tidak pernah diungkapkannya. Tetapi walaupun dia sedar, dia banyak membebankan kamu dengan kondisi kehidupannya. Tetapi kebenarannya, dia sangat menyayangimu, sangat mencintaimu. Maka jikalau kamu di sini tidak sanggup lagi menyiram pohon itu dan bertindak untuk melepaskan diri, teman-teman saat ini dia kecewa banget. Kita lihat lagi ya. I'm sorry but I won't let you go. Nah, mungkin kamu yang sudah memutuskan untuk pergi darinya. Tetapi setelah dia menjalankan pertimbangan-pertimbangan yang cukup mendalam, teman-teman dia memohon maaf kerana dia tidak akan pernah melepaskan kamu. Nah, ini salah satu daripada pertimbangan seriusnya tentang dirimu. Kamu di sini mungkin sudah memutuskan untuk pergi. Tetapi teman-teman dia memohon maaf kerana apapun yang terjadi, sosok ini tidak akan pergi meninggalkan kamu. Wow, you are more charming without me by your side. Teman-teman semakin melihat kamu dari kejauhan, mungkin memantau social media kamu, kamu semakin cantik, semakin tampan, semakin ada peningkatan diri ketimbang sebelumnya. Dulu sewaktu kamu mendampinginya, nah kamu tidaklah secantik ini, setampan ini. Tetapi di saat kalian mulai berjauhan, koneksi hubungan yang mulai berenggang, mungkin juga kalian putus, kamu semakin cantik, semakin tampan jadinya. Nah, ini menurut kartu ini teman-teman, orang yang masih lagi memantau kamu, someone who is still spying on you. Teman-teman, maka dia tahu ya, ada perubahan peningkatan di diri kamu yang membuatkan kamu semakin cantik, semakin menawan, semakin tampan. I will fight till the end for you. Teman-teman, orang ini bukan sekadar tidak mahu melepaskan kamu, tetapi akan memperjuangkan kamu mati-matian. Nah, ini berbicara mengenai lambat laun ya. Mungkin bukan sekarang, tetapi lambat laun, teman-teman dia akan membuktikan perjuangannya ke arah kamu. Nah, ini sebuah keputusan yang sudah diambilnya untuk bermati-matian memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Ke depannya, teman-teman, menurutnya, kamu dan dia tidak pernah akan tahu hujung-hujungnya nanti apa yang akan terjadi di koneksi ini. Teman-teman, intinya seseorang ini akan melakukan apa sahaja, mengorbankan segala-galanya dan bermati-matian memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Walaupun ini mungkin datang agak terlambat, sedikit terlambat ya, mungkin lambat banget, tetapi teman-teman, energi seseorang yang akan tetap memperjuangkan kamu dan membuktikan cintanya kepadamu. You are really serious this time, don't you? Wow, teman-teman, kali ini menurutnya kamu benar-benar serius banget ya. Kerana udah lama mengabaikannya, udah begitu lama mendiamkan dia dan benar-benar tidak lagi mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya seperti sebelumnya. Maka teman-teman dia bertanya di sini, wow, kelihatannya kamu benar-benar serius banget kali ini dengan perubahan-perubahan yang sudah kamu berikan. Nah, dulu teman-teman orang ini tidak pernah menganggap kamu serius. Apa pun yang kamu lakukan menurutnya itu biasa-biasa sahaja. Tetapi saat ini, segala perubahan yang kamu berikan itu benar-benar menarik perhatiannya dia. Dan saat ini benar-benar teman-teman ya, dia tahu kamu serius banget dan tidak akan merubah pendirian kamu. Maka ini teman-teman mengarahkan energinya ke arah mempertimbangkan segala sesuatu secara serius tentang kamu. Kerana jikalau kamu tidak serius, teman-teman, sosok ini memang tidak akan serius. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan energi-energi daripada huruf-huruf nama ini ya. Okey teman-teman, saya ambil saja ya guys. Kita singkirkan di bahagian kanan ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf O, S, U, Q, I, R, B, W, H, V,
A-Z-Y-P-E-M-N-J. Baiklah teman-teman, sekian dahulu buat readingan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa hubungan yang baik itu seperti tarian. Pasangan bergantian memimpin dan mengikuti satu sama lain. Tetapi mereka selalu bergerak maju bersama. Ketika dia menyedari sesuatu dan mulai mengambil keputusan, itu berarti ada sesuatu yang serius yang ingin dia lanjutkan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.